Anda sudah mengetahui itu, bahwa kalau Martin Paes datang ke Indonesia, maka Martin Paes yang akan menjadi penjaga gawang utama. Dan Anda sudah tahu itu, tapi Anda masih mau memancing-mancing emosi orang. Tujuannya Anda ini apa sih? Elkan Bagot setelah tidak merespon lah mungkin lebih tepatnya panggilan untuk memperkuat timnas Indonesia di Clairefontaine menghadapi Gini kemarin, saat ini ternyata tidak masuk atau tidak dipanggil dalam skuad timnas untuk menghadapi lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 lawan Irak dan juga Filipina. Elkan Bagot nggak ada. Setelah sekian lama selalu langganan, sekali ini Elkan Bagot nggak masuk. Jadi dari 22 skuad yang ditetapkan, 10 diantaranya adalah pemain naturalisasi minus Elkan Bagot, gitu loh. Kenapa dengan Elkan Bagot? Ada apa dengan Elkan Bagot? Belum terbuka juga dengan clear, transparan. Ada apa gitu loh. Yang pasti sepertinya Sinteyong boleh jadi ngambek, boleh jadi agak kesal, sehingga kali ini dia tidak menyertakan Elkan Bagot lawan Irak, lawan Filipina. Sekarang kita mau bicara apa lagi setelah isu Elkan Bagot yang belum jelas, yang katanya ngambek, yang kemarin tidak merespon, yang juga sekarang dibalas oleh ngambeknya Sinteyong nggak panggil Elkan Bagot. Gitu loh. Jadi baca tuh kebiasaan-kebiasaannya. Sebelumnya juga pernah Egy Maulana Fikri juga kan waktu dipanggil cedera balik ke klub akhirnya main lagi, akhirnya nggak dipanggil. Sempet tuh kayak begitu sama Sinteyong. Jadi mungkin harus datang sungkem sama Sinteyong, Elkan Bagot. Siapa tahu kalau sudah sungkem dipanggil lagi. Kan kayak begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam olahraga. Teman-teman, jumpa lagi bersama saya di Falco Ngoe Channel. Ya, sebuah pernyataan yang menarik yang coba dilontarkan oleh si Bung Toel alias Bung Handok alias Bung Bawel, yang kita nyatakan dia ini sebagai penghambat sepak bola Indonesia. Ya teman-teman, Bung Toel mencoba untuk merespon terkait tidak dipanggilnya Elkan Bagot dalam 22 nama yang sudah dirilis oleh PSSI. Menurut Bung Toel, katanya Elkan Bagot harus sungkem ke Sinteyong biar namanya bisa dipanggil lagi. Saya kira tidak perlu Elkan Bagot harus sungkem ke STY. Dan ini murni pemanggilan pemain yang dilakukan oleh Coach Sinteyong adalah sesuai dengan kebutuhan timnya. Boleh kita katakan bahwa untuk saat ini mungkin saja Elkan Bagot belum masuk di dalam tim yang dibutuhkan saat timnas Indonesia senior akan menghadapi Irak dan juga Filipina. Isu yang beredar bahwa ini terkait karena Coach Sinteyong kecewa. Karena ketika kemarin saat Indonesia U23 berhadapan dengan Gini di babak playoff untuk Olimpiade, Elkan Bagot yang ketika itu sedang berliburan malah tidak memenuhi panggilan Coach Sinteyong. Tapi apapun itu, saya yakin bahwa tidak ada masalah antara Elkan Bagot dan juga Coach Sinteyong. Saya lebih berpikir bahwa ini murni klubnya itu tidak mengizinkan dia. Dan juga ini murni sesuai dengan kebutuhan tim. Ya. Jadi kalau melihat kedalaman skuad kita saat ini, tentunya kalau Elkan Bagot tidak ada, ya masih ada orang lain ya. Karena memang cukup banyak 22 pemain ini yang dipanggil. Jika saya menyodorkan simulasi situasi antara Martin Paes dengan Hernando Ari, poinnya yang mau saya sampaikan bukan soal Hernando Ari tidak suka berkompetisi. Hernando Ari itu sudah terbiasa berkompetisi, bersaing. Dia punya mental bersaing yang kuat. Kenapa saya katakan begitu? Dia sudah timnas sejak kelompok umur 16, 18, 19. Jadi Hernando Ari itu sudah terlatih bersaing
sudah terlatih berkompetisi sejak level U16 tim nasional. Artinya kalau bicara proses, dia sudah menjalani proses. Dia sudah melewati proses, dia sudah berkontribusi besar buat timnas Indonesia, terutama di Piala Asia U23 kemarin. Tendangan penalti dia gagalkan, dia juga eksekutor penalti, penampilannya overall selalu jadi man of the match. Jadi dengan kontribusinya buat Indonesia, apakah Hernando Ari layak jadi penjaga gawang nomor 1? Jawabannya layak. Yang saya mau sodorkan simulasinya, yang saya mau sodorkan untuk berpikir adalah ketika Martin Paes masuk, siapa posisi nomor 1? Kan begitu. Kalau bicara soal naturalisasi itu prinsipnya kemampuannya harus di atas rata-rata pemain lokal. Itu prinsip naturalisasi. Artinya kalau Martin Paes dinaturalisasi berarti kemampuannya di atas pemain lokal, di atas penjaga gawang lainnya, di atas Hernando Ari. Kalau begitu, maka Martin Paes lah yang akan ambil posisi utama. Begitu maksud penjelasan saya. Kalau Martin Paes otomatis serta-merta jadi posisi utama, maka kita sedang mengingkari proses, kita sedang mengkhianati proses yang sudah dilewati oleh Hernando Ari. Poinnya itu, sudut pandangnya sepak bola. Hernando Ari sudah menjalani proses untuk menjadi elite player, untuk menjadi penjaga gawang timnas, gitu loh. Jadi ketika pilihan itu yang terjadi karena prinsip naturalisasi adalah kualitasnya harus di atas rata-rata, maka Martin Paes dianggap lebih daripada Hernando Ari, maka Martin Paes lah yang akan jadi penjaga gawang utama. Maka pertanyaan sepak bolanya adalah kepada nurani sepak bola. Bagaimana kita berempati pada proses yang sudah dilewati Hernando Ari. Bukan persoalan Hernando Ari tidak siap bersaing atau apa, bukan itu poinnya. Dan kalau dengan kemampuan bersaingnya lalu dia juga sangat pantas, saya ulangi, Hernando Ari sangat pantas di nomor 1, lalu kemudian Martin Paes jadi cadangan, kan logikanya maka kan muncul pertanyaan, masa untuk cadangan aja butuh naturalisasi gitu kan? Masa untuk cadangan penjaga gawang aja butuh naturalisasi? Kan itu loh logika-logika sepak bola yang patut kita pikirkan. Ya, saya kira Towel, Anda ini jangan suka menggiring opini ya. Anda sudah tahu bahwa naturalisasi itu artinya level pemain itu di atas para pemain lokal. Anda sudah mengetahui itu, bahwa kalau Martin Paes datang ke Indonesia, maka Martin Paes yang akan menjadi penjaga gawang utama. Dan Anda sudah tahu itu, tapi Anda masih mau memancing-mancing emosi orang. Tujuannya Anda ini apa sih? Toh Hernando Ari pernah mengatakan bahwa hadirnya Martin Paes itu sangat baik untuk mengasah kemampuan dia sebagai penjaga gawang. Dia bisa belajar dari Martin Paes. Jadi saya kira tidak menjadi masalah. Towel ini kalau berbicara selalu bagaimana ya, ngalur ngidul ngomong yang tidak jelas. Pada prinsipnya orang ini memang tidak suka dengan Coach Sintayong ya. Dan dia tidak tahu kalau program naturalisasi ini bukan semata-mata permintaan dari Coach Sintayong ya, Towel. Program naturalisasi atau para pemain diaspora yang didatangkan untuk kembali membela bangsanya sendiri, itu merupakan program dari Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir. Tujuan dari program ini jelas, bahwa Indonesia ingin bermain di Piala Dunia. Karena inilah saat yang tepat bagi timnas Indonesia untuk bisa bermain di Piala Dunia. Kapan lagi? Kapan lagi? Kan ini kesempatan yang paling baik. Kan Hernando Ari bisa bermain di U23. Kehadiran Martin Paes tentunya untuk menempati posisi timnas senior. Dan itu jelas. Seharusnya Anda lebih paham itu. Kami masyarakat awam melihat sepak bola itu tidak seribet yang Anda pikirkan.
Kami hanya ingin menikmati permainannya di atas lapangan. Jika menang kami syukuri, kalah kami syukuri. Itu saja, tidak lebih dari itu. Terkait dengan pembinaan atau apapun itu, saya kira semuanya sudah dilakukan. Tapi harus tetap ada proses. Bukan seperti kita makan mie instan. Direbus, disimpan minyak, langsung makan. Masak, langsung dimakan. Bukan seperti itu sepak bola. Kalau Anda benar-benar menginginkan sepak bola ini bagus, kenapa di masa Anda masuk di dalam kepengurusan PSSI ketika itu, Anda kok mingkem saja? Kenapa Anda tidak berkoar-koar ketika itu? Kalau saat itu Anda sudah bekerja dengan baik, mungkin saat ini timnas Indonesia sudah berada di jalan yang benar. Kita tinggal menikmati. Namun sekarang ketika semua berproses dengan baik, Anda kok kesannya tidak setuju. Pandangan saya, sudut pandang saya, rasa soal rasa timnas kita kali ini adalah rasa singkong dan keju. Rasa keju dan singkong. Kau suka keju, aku suka singkong. Kau suka jaipong, aku suka disco. Kayak lagu zaman dulu. Jadi timnas kita, timnas singkong keju, kita lihat jalannya. Sampai mana mereka, timnas kita, asuhan Sinteyong ini, bisa berjalan. Babak ketiga saya yakin menjadi target baru yang akan ada dalam kontrak baru Sinteyong, perpanjangan kontrak Sinteyong. Jadi timnas Indonesia harus lolos ke babak 3, bahkan mungkin bukan cuma babak 3 targetnya. Jadi dalam kontrak baru Sinteyong sangat mungkin targetnya adalah meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026. Karena kalau babak 3 fail masih ada babak 4. Masih ada peluang untuk meraih tiket berikutnya. Karena kemarin pun kita nggak pernah bayangkan bahwa kita bisa lolos ke semifinal Piala Asia U23, playoff ranking 3, lalu juga playoff antar konfederasi. Itu tidak pernah dibayangkan. Jadi sangat mungkin perpanjangan kontrak Sinteyong dengan timnas Indonesia, rasa singkong dan keju, ini juga target terbarunya adalah lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, bukan cuma babak 3, tapi juga meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Semua sudah diberikan, semua fasilitas sudah diberikan, dan kemungkinan naik gaji juga akan diberikan. Jadi apalagi kecuali target-target terbaik untuk timnas Indonesia. Yang versi saya adalah timnas Indonesia rasa singkong dan keju. Sampai jumpa di podcast Ditoel di edisi mendatang. Ciao. Timnas rasa singkong dan keju. Entah maksudnya apa sih Towel ini. Mungkin sudah kehabisan kata-kata, sudah kehabisan apa yang mau dia bahas. Jadi ya keluarkan kata-kata yang biar kelihatan viral. Pemain-pemain bengal timnas Indonesia ini sekarang sudah mulai bertobat. Sudah mulai bertobat melihat bagaimana performa rekan-rekannya kemarin di Piala Asia U23. Ya, mampu mencetak rekor, mampu mencetak sejarah baru, dan ini membuktikan bahwa mereka-mereka yang berlabel bintang, merasa dirinya bintang dan merasa seenaknya di timnas, ya akhirnya bertobat. Ya, ada beberapa pemain yang sekarang lagi berusaha keras untuk menembus ketatnya persaingan di timnas Indonesia. Yang pertama itu adalah Sadil Ramdhani. Ketika ditanya dan diwawancarai oleh sebuah media menanggapi hasil di Piala Asia U23 kemarin, Sadil Ramdhani kembali mengungkapkan gregetnya dan tekadnya untuk bekerja jauh lebih keras demi menembus ketatnya persaingan di timnas senior. Nah, mentalitas seperti inilah yang harus dipupuk para pemain Indonesia. Bersaing, meningkatkan kualitas, bekerja keras, dan berlatih jauh lebih keras untuk menembus ke level senior yang persaingannya sangat-sangat ketat. Lalu yang kedua, yang sangat-sangat memaksa dirinya itu untuk kembali ke peak performa yang dulu pernah dia capai, itu adalah Haji Aris Nasution. Kalian dengar, pernah tahu dan pernah ingat kan
sosok back yang satu ini. Sekarang dia merumput di Filipina dan kemarin tampil bagus. Itu dilakukan untuk menembus kembali ketatnya persaingan di lini belakang timnas Indonesia. Bahkan dia mampu menurunkan berat badannya 9 kilo lah, 9 kilo. Gimana tidak tercoret, walaupun dia mempunyai kemampuan yang bagus tapi overweight. Ya udahlah, selesai. Dan mereka harusnya berkaca pada Egy Maulana Fikri yang kemarin. Setelah diparkir hampir 1 tahun tanpa mendapatkan panggilan timnas, bahkan di Piala AFF pun, itu merupakan tamparan yang keras bagi Egy untuk lebih menghargai apa yang sudah dilakukan STY di timnas ini. Gak berani macam-macam lagi dia. Ya, dan inilah yang harus dilakukan pemain timnas era sekarang. STY emang top. Ya, STY emang top. Apapun kata Toel dan kawan-kawan yang lokal pret itu, STY mampu mengembangkan kemampuan timnas di level lebih tinggi. Bravo timnas Indonesia, kita dukung terus timnas Indonesia menuju Piala Dunia. See you. Bravo timnas Indonesia, mantap di tangan STY, kita harus tetap dukung. Ya, saya kira ini sebuah kalimat penyemangat bagi timnas Indonesia ya. Terkait dengan pernyataan awal dari abang ini yang mengatakan bahwa sekarang para pemain bahkan ingin berlomba-lomba untuk masuk ke dalam skuadnya Coach Sintayong. Karena berkaca pada hasil yang diraih saat mengikuti Piala Asia U23 kemarin, sampai-sampai Sabdil Ramdhani mengatakan bahwa dia ingin berlatih lebih keras lagi. Dia ingin merebut kembali posisi untuk masuk ke dalam skuad Garuda. Ya, ini sebuah respon yang sangat baik menurut saya. Jangan seperti respon para kardus-kardus itu. Siapa ya para kardus itu? Silakan teman-teman menilainya sendiri. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Silakan tinggalkan komentar-komentar yang positif terkait dengan isi video ini. Jangan lupa tetap semangat. Salam olahraga.